Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bar Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini kami akan mereview sebuah film survival yang berjudul Quicksand. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berlari di tengah hutan. Di sini kita tidak melihat apakah dia berlari dari kejaran orang jahat atau binatang buas. Beberapa saat kemudian, dia bertemu temannya. Temannya berkata, hutan ini berbahaya dan bukan wilayah mereka. Saat mendengar itu, dia malah pergi sendirian dan tidak mengikuti temannya. Namun, tanpa sadar, saat ia telah menginjak kubangan lumpur yang membuat kakinya tak bisa bergerak, dan ternyata kubangan itu sudah menyebabkan banyak korban yang tidak bisa lepas dari lumpur hisap. Lalu, scan beralih pada sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang pria dan wanita. Diketahui sekarang ini mereka sedang berada di Kolombia untuk berlibur sementara waktu. Kemudian tibalah mereka di sebuah hotel, dan di sana ada seorang teman mereka yang bernama Marcos, yang sudah menunggu kedatangan mereka. Dalam film ini diceritakan Sofia bersama Josh sama-sama bekerja sebagai perawat. Walau mereka sepasang suami istri, hubungan mereka kurang kompak, dan mereka sering berdebat tentang masalah-masalah kecil. Di sini sebenarnya Josh selalu memaksa Sofia untuk berangkat ke Kolombia. Sedangkan Sofia sendiri lebih memilih di rumah agar mereka dapat selalu mengurus anak-anak. Saat makan malam, suasana langsung berubah menjadi menarik di sana, di mana Marcus memberikan sebuah ide. Bagaimana kalau mereka liburan dan mendaki gunung bersama-sama? Di sini, Josh sebenarnya sudah menolak, tapi tidak dengan Sofia. Ia sangat setuju, serta tertarik untuk berangkat. Saat itu pun, ketidakkompakan mereka harus terlihat juga di depan Marcos. Besoknya, Sofia terus mencari lokasi yang tepat untuk mendaki. Hanya saja saat itulah Josh mendapat kabar bahwa Marcos tidak bisa pergi. Dikarenakan Sofia sudah terlanjur tertarik dengan liburan itu, jadinya pendakian pun harus dilakukan oleh mereka berdua. Sebagai permulaan, mereka membutuhkan sedikit informasi dari pelayan hotel. Mereka pun memberitahu bahwa lokasi pendakian yang dituju Sofia bernama Coachella. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka harus melewati hutan hujan yang bernama La Arenas. Setelah itu, berangkatlah mereka berdua. Hari libur kali ini sengaja dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mereka. Saat dalam perjalanan, terlihat lokasi yang mereka tuju melalui jalan yang sangat ekstrim. Bahkan saat tiba, mereka tidak menjumpai satu orang pun di sana. Padahal mereka tiba pukul 12 siang. Tapi anehnya, di dalam hutan suasananya menjadi gelap, jarak pandang cukup terbatas akibat kabut yang semakin tebal. Tidak cuma itu, kapasitas oksigen pun benar-benar berkurang seiring bertambahnya tingkat ketinggian. Kemudian, mereka sadar bahwa cuaca saat itu sangatlah buruk. Lalu, Josh segera mengajak Sofia untuk turun meskipun mereka belum mencapai puncak dari gunung itu. Ketika turun, semua berjalan lancar-lancar saja. Tapi saat sampai di mobil, mereka melihat seseorang yang sedang membobol mobil mereka. Di sini, Josh langsung menghampirinya. Yang berujung, pria tersebut langsung menodongkan dengan sebuah senapan. Awalnya, Josh hanya bisa bersikap pasrah. Begitu juga dengan Sofia yang sangat merasa ketakutan. Beberapa saat kemudian, tanpa pikir panjang, perlawanan pun langsung dilakukan. Setelah memberikan perlawanan, Josh dan Sofia langsung kembali berlari ke dalam hutan. Sialnya, di kondisi ini, hujan deras harus turun. Yang mau tak mau, Josh bersama Sofia mulai berpencar satu sama lain. Sofia yang sangat panik, berlari ketakutan sampai menabrak pohon di depannya. Setelah kejadian itu, Sofia mulai sadar dan kembali berjalan dengan keadaan pusing. Sambil berjalan, Sofia terus-terusan memanggil nama Josh. Namun, di sini tanpa sadar, Sofia sudah menginjak sebuah kubangan. Kubangan ini berisikan pasir hisap, serta berukuran cukup besar. Untungnya, pada momen itu, Josh mulai menyadari keberadaan Sofia. Josh mulai mencari cara untuk mengeluarkan Sofia dari kubangan tersebut. Akan tetapi, Sofia yang sangat panik malah bergerak terus-menerus, dan ia pun tenggelam cepat ke bawah. Melihat itu, Josh harus melompat ke dalam kubangan itu juga.
Dengan begini, tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Keduanya harus terjebak di pasir hisap yang telah memakan banyak korban. Di sisi lain, Marcos terus mencari keberadaan Josh dan Sofia. Karena seharian ini ia sibuk, Marcos pun tidak mendapatkan kabar kemana sebenarnya mereka pergi. Untungnya saat itu hujan mulai reda. Tapi akibat hujan tersebut, mereka berdua harus terjebak di kubangan pasir hisap yang sudah berbentuk kolam. Hanya saja saat itulah mereka baru sadar bahwa ada sarang ular di dekat mereka. Yang sudah jelas, cepat atau lambat, sang induk akan segera datang. Dan tiba-tiba saja, Sofia mulai merasakan ada sesuatu di bawah mereka. Tepat di dalam kubangan itu, mereka pun menemukan jasad manusia yang ternyata jasad itu adalah jasad dari orang pertama pada awal film. Sisi baiknya, tas pria itu turut terkubur di sana, yang mana seperti pendaki kebanyakan, di dalam tasnya terdapat barang yang sangat berguna. Ada senter, pisau, dan bahkan sebuah senapan yang hanya menyisakan satu peluru. Dengan begini, Josh mulai memiliki sebuah ide. Josh berencana untuk memotong ransel dan menjadikannya beberapa bagian. Seiring proses pemotongan, Marcos masih mencari keberadaan kedua temannya. Ironisnya, si perampok tadi malah datang ke hotel tempat Marcos bekerja. Hal tersebut jelas membuat Marcos sadar bahwa pria itu sudah membawa ransel milik Josh. Marcos pun langsung bertindak dan mengambilnya kembali. Lalu scan beralih kepada Josh dan juga Sofia. Di situ, gambaran ide yang dilakukan Josh mulai terlihat. Dengan berat badan yang lebih ringan, Sofia ditugaskan untuk mengkaitkan tali di sebuah batu. Tapi ternyata panjang tali itu tidaklah cukup. Sialnya, mereka tidak lagi memiliki bahan, di mana Josh sendiri hanya bisa berharap kedatangan Marcos. Tak lama kemudian, terdengarlah suara helikopter yang terbang di atas mereka. Melihat itu, mereka terus berteriak sekencang mungkin. Tapi tetap saja usaha tersebut tidaklah berhasil sama sekali. Mau tak mau, harapan berikutnya harus diganti oleh mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua tidak tahu akan bertahan berapa lama. Tapi saat itu, Sofia mulai merasakan gigitan dari serangga, yang ternyata di lehernya sudah terdapat banyak semut hutan yang ukurannya sangat besar. Gigitan semut itu menyebabkan luka panas di lehernya. Kemudian Sofia mulai memiliki ide. Dengan sebuah senapan, ia tertarik untuk memanfaatkan tali penyangga sebagai tali tambahan. Hanya saja hal yang tidak diinginkan terjadi. Di momen itu, mereka pun didatangi oleh seekor ular yang bersarang di dekat kubangan itu. Dengan begitu, tidak ada cara lain bagi mereka selain berdiam diri. Saat ular itu mendekat, Sofia akan mencoba menembaknya. Akan tetapi, Sofia sedikit telat memberikan tembakan. Hal itu membuat si ular sempat memberikan gigitan kepada Josh. Jadinya, tali yang mereka buat harus dimanfaatkan untuk menahan peredaran darah di dalam tubuh Josh. Pada situasi yang berbeda, si perampok tadi berada di dalam tahanan. Dan di kesempatan itu, Marcos mendapat informasi bahwa rekan si perampok sudah tewas akibat pasir hisap. Ternyata, perampok tersebut adalah rekan dari korban yang sempat kita lihat di awal film. Marcos pun langsung teringat dengan Josh dan juga Sofia. Singkat cerita, Josh mulai semakin frustasi dengan kondisi mereka. Ia tak percaya kalau keputusannya harus berakhir seperti ini. Berniat untuk liburan harus berakhir terjebak di dalam pasir hisap. Kemudian rasa sakit turut dirasakan oleh Josh di bagian leher. Sofia pun berkata kalau kondisi itu merupakan efek pembekuan yang menghalangi aliran darah ke bagian otak. Dan demi menghindari stroke mendadak, Sofia pun harus melakukan sedikit pembedahan pada Josh. Saat dilakukan pembedahan, rasa sakit dari hal itu harus membuat Josh mengalami pingsan secara tiba-tiba. Akhirnya Josh pun terbangun. Tak terasa ia sudah pingsan selama 1 jam, di mana Sofia terus berjaga sepanjang waktu. Tak lama kemudian, Sofia mulai terpikirkan sebuah ide, yang mana ide ini terdengar cukup nekat. Ia berniat menjadikan ular tadi sebagai tali yang memiliki tekstur kuat sekaligus tebal untuk menahan beban. Pada kondisi ini, seluruh tubuh Josh mulai mendingin. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Di sini, Sofia harus berlomba dengan waktu, yang dimana satu-satunya cara Sofia harus memancing kedatangan ular itu serta membunuhnya. Sayangnya, satu peluru harus terbuang sia-sia, dan tembakan tersebut membuat si ular segera melawan dan melilit Sofia sekencang mungkin. Pada posisi ini, Sofia sudah berada di ujung maut.
Untungnya, di saat genting itu, Josh langsung segera bertindak dengan pisau dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, ular tadi langsung dijadikan tali oleh Sofia. Tali yang terdiri dari tubuh ular serta sambungan tas yang sempat mereka buat tadi. Pada akhirnya, setelah beberapa percobaan, tali itu benar-benar berhasil dikaitkan. Momen ini segera dimanfaatkan oleh Sofia untuk naik ke permukaan. Namun, kondisi Josh sangatlah berbeda. Ia tak bisa bergerak sama sekali, di mana tenaganya sudah habis untuk membunuh si ular. Dari situlah, Josh segera meminta Sofia untuk pergi dari hutan. Secara terpaksa, sebelum hari makin gelap, Sofia harus bergegas seorang diri. Masalahnya, keberadaan kubangan dan pasir hisap sangatlah banyak di hutan ini, di mana Sofia nyaris terjebak lagi, yang untungnya kubangan itu tidak dalam seperti yang sebelumnya. Sampai tiba saatnya ketika hari benar-benar gelap, Sofia mulai melihat sebuah cahaya, yang mana cahaya itu berasal dari Marcos beserta para tim regu penyelamat. Setelah itu, seluruh tim penyelamat terus berusaha untuk mencari keberadaan Josh. Segala usaha pun harus dilakukan. Dan beberapa saat kemudian, terlihatlah Josh yang mulai dibawa oleh regu penyelamat. Di sini, tak ada yang menyangka jika Josh ternyata masih hidup, serta berhasil diselamatkan. Dan tentu saja pengalaman ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Sofia maupun Josh. Film ini pun berakhir. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.